kalian itu remaja yang berkualitas, remaja yang sehat, cerdas, ceria ya. Halo Gen Rangers, welcome back to Podcast Gabut, podcastnya Forum Genre Kabupaten Tangerang. Bersama dengan aku, Novi Ramadhani. Nah, kali ini di podcast episode atau season 4 kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget teman-teman, yaitu ada Ibu Linyu. Halo Bu Linyu. Gimana kabarnya Bu Linyu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Boleh dong Bu Linyu kita kenalan sama teman-teman Gen Rangers di luar sana nih, karena tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling sayang ya. Halo Gen Rangers, kenalkan nama saya Linyu Rozana Elia. Saya adalah Kasih Ketahanan Keluarga pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang. Halo semuanya. Jadi Bu Linyu ini, atau kalau anak-anak Forum Genre biasanya manggilnya emak ya, emaknya anak-anak Forum Genre Kabupaten Tangerang. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang Cash Pro, atau kalau misalkan di tema adalah kepo tentang Cash Pro. Jadi kita bakalan bahas dengan tuntas sampai tuntas nanti dengan Bu Linyu terkait Cash Pro. So jangan lupa saksiin sampai akhir ya. Nah teman-teman, sesuai dengan tema tadi kita bakalan membahas tentang Cash Pro atau kesehatan reproduksi, khususnya bagi para remaja-remaja di luar sana ya Maya. Karena pasti Forum Genre atau PR remaja-remaja genre itu nggak asing lagi dengan yang namanya Cash Pro. Itu boleh dong Mak di-share ke kita tentang sebenarnya Cash Pro ini apaan sih Mak gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat cuma kesehatan reproduksi, tapi sebenarnya kesehatannya ini mencakup apa aja sih Mak? Oke, jadi yang dikatakan dengan kesehatan reproduksi ya, bahwa suatu kondisi sejahtera ya, dari fisik, kondisi sejahtera dari fisik, mental, sosial ya, yang utuh ya, yang terkait dengan kesehatan dari fungsi, kemudian sistem dan prosesnya. Itu kalau kesehatan reproduksi. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi remaja ada lagi ya. Jadi kalau kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat ya, kondisi sehat secara fisik, mental ya, sosial yang utuh ya, dari organ reproduksi remaja. Gitu guys. Jadi ternyata kesehatan reproduksi ini bukan cuma menyangkut fisiknya aja ya Maya, tetapi bagaimana kesejahteraan mental kita. Betul. Kemudian selain prosesnya juga gitu ya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa bukan hanya sehat secara fisiknya aja yang perlu, tetapi mentalnya juga ya Mbak. Sosialnya juga, prosesnya. Proses ini diawali dari kalau remaja itu ketika dia pertama kali mendapat haid. Kalau perempuan haid, kalau perempuan haid. Kalau laki-laki mimpi basah. Nah di situ mulai yang disebut dengan prosesnya. Prosesnya dimulai dari sana teman-teman. Jadi dari awal-awal teman-teman menstruasi kalau perempuan, laki-laki diawali dengan mimpi basah tadi. Oke, Mak, kalau misalkan kaitan Cash Pro dengan kehidupan remaja saat ini gitu, apa sih Mak kaitannya? Apakah penting banget nih untuk kita tahu tentang Cash Pro? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu sebenarnya merupakan satu siklus kehidupan, ya, tahapan kehidupan. Kenapa dikatakan gitu? Jadi nggak pada langsung ke remajanya aja. Jadi Ananda sekalian ya, Genjana perlu tahu bahwa kesehatan reproduksi itu misalkan kita mulai dari awal kehidupan kita, ya, mulai dari kita lahir, ya, kita lahir bagaimana di situ ada yang namanya jenis kelamin laki dan perempuan ya, dimana di situ dari awal kehidupan kesehatan reproduksi sudah dipikirkan ya kan. Kalau perempuan hati-hati dengan tindakan apa, bayi perempuan diapain? Disunat. Disunat. Itu kan juga merupakan perlakuan kesehatan reproduksi, dimana sudah tidak boleh lagi ya, karena dia istilahnya menggunting alat pita ya, yang namanya bagian dari genitalia ya, luar itu ada yang namanya klitoris itu dipotong. Makanya sekarang nggak boleh lagi ya kan. Kemudian kalau laki-laki
kalau di umat Islam kenapa wajib disunat? Karena apa? Kan dia ketutup tuh. Iya. Ya, kelebihan dari organnya itu banyak lemak-lemak ya yang kotoran, akibatnya infeksi. Jadi ada juga tuh adik-adik kita yang masih bayi kok udah disunat. Nah itu juga merupakan kesehatan reproduksi itu dari waktu kita lahir. Ya. Terus kemudian nanti ada lagi perlakuan baby, ya kan? Tuh ibu-ibu, ya kan? Pernah lihat nggak? Abis pipis, ya kan? Cuma dilap sama tisu basah, iya. terus kemudian kasih apa? Dikasih bedak. Ya kan? Iya, Nah, itu banyak juga banget. kan, ya kan? Itu Iya, juga perlakuan sebenarnya. salah satu yang tidak dianjurkan, ya seperti itu. Jadi siklus kehidupan, ya sampai nanti kalian ketika anak-anak, nah itu anak sosial, ya kan? Pengenalan, ya kan? Tubuhnya dia juga itu juga merupakan tahap kehidupan. Nanti pas ketika kesehatan reproduksi remaja, tadi sudah dengan pertanyaannya apa tadi, bagaimana peran penting remaja biar bisa peran tahu. penting remaja biar tahu itu karena remaja itu adalah suatu masa peralihan dari apa tuh dari anak-anak yang menuju dewasa ya. Ini penting banget karena di situ ada yang namanya perubahan yang disebut juga pubertas, di mana perempuan itu diawali dengan datangnya haid, laki-laki dengan mimpi basah ya. Jadi di mana nanti dengan pertumbuhan fisik yang sudah berubah itu ya, kemudian udah tumbuh bulu-bulu kumis tuh yang laki-laki ya, kemudian terjadi perubahan di bagian organ reproduksinya, itu juga harus disiapkan gitu ya. Ya Teman-teman, jadi tadi ternyata dari awal kita lahir ya, kita sudah mengenal bagaimana kesehatan reproduksi. Berarti peran keluarga ini penting banget ya, Maya. Iya. Dari karena kalau misalkan yang pernah saya dengar, madrasah pertama itu adalah keluarga. Jadi memang bukan cuma tentang kehidupan aja, tentang sosial aja yang diajarin sama keluarga, tapi ternyata reproduksi itu juga tanggung jawab keluarga untuk memberikan edukasi juga ya. Jadi kesehatan reproduksi dihubungkan dengan sosial, artinya bahwa anak-anak itu mulai ketika dia sudah tahu, dia mengenal diri dia wanita seperti mama, dia pria seperti papa. Nah itu dia juga sudah diajarkan bagaimana kalau pipis itu harus jongkok, kalau pipis itu harus dibersihkan, ya kan? Kalau bahasa awamnya dicebok gitu kan. Nah, begitu. Itu juga adalah pemberian kesehatan reproduksi gitu. Terus kemudian dia juga harus bisa mengenal diri dia, ya, kemudian di keluarganya bagaimana dia harus bisa bahwa ini adalah hal yang pribadi. Nah, itu dari semenjak dini, ya kan? Hal-hal yang pribadi tuh ini nggak boleh ada yang nyentuh, ya kan, selain orang tua mamahnya gitu ya. Kalau misalkan ada anak-anak kecil juga kan yang kecil-kecil udah, yang tadi dibilang ya, mulai dari bayi terus anak-anak ya, kadang-kadang dia nggak paham itu. Nah istilahnya dia tidak diajarkan bagaimana dia harus pipis itu di kamar mandi gitu kan ada yang beberapa pola asuh yang salah gitu, anaknya dikencing dibiarin kemana-mana kayak gitu kan, akhirnya dia nggak cebok, ya nggak membersihkan, kemudian akhirnya sampai rumah dia sakit kencing. Masih banyak banget. Masih banyak itulah. Jadi hal-hal yang seperti itu, kemudian dia harus punya rasa malu, harus bisa menjaga diri, itu dari hal-hal yang sederhana ya. Dari hal yang sederhana, jika anak itu sudah ditanamkan terus nanti sampai dewasa. Karena aku kemarin kan sempat main juga ya, Maya, di kolam renang nganterin adek. Ternyata di sana tuh banyak banget mungkin orang tua yang belum paham batasan-batasan mana aja sih area pribadi anak yang boleh terlihat sama orang lain gitu ya. Bahkan kayak mandinya tuh masih di luar, telanjang gitu kan. Ya sebanyak banget yang belum tahu. Jadi memang peran keluarga ini penting banget, yang paling utama juga di sana kan ya. Nah, tadi kita berbicara keluarga ya, Maya. Kalau misalkan untuk keluarga mendapatkan informasi, edukasi tentang cash pro gitu ya, untuk disampaikan kembali kepada anaknya, Mak, kira-kira apakah ada, Mak?
untuk para orang tua ya, bahwa di lingkungan kita itu sebenarnya sudah ada. Ya kalau misalkan nih ada posyandu, ya kan, terus kemudian ada yang namanya kelas ibu balita, ya kan, kemudian ada di lapangan ya dekat dengan kita di masyarakat ada kelompok bina keluarga remaja, ya. Nah kemudian lagi ada lagi yang namanya PPKS, pusat konseling ya untuk keluarga sejahtera. Jadi sebenarnya orang tua itu, kemudian ada lagi dari pihak instansi kesehatan di puskesmas ada, kesehatan remaja ada, kesehatan ibu dan anak ada. Jadi sebenarnya untuk bimbingan-bimbingan yang kelas-kelas parenting itu sebenarnya udah ada. Tinggal nanti bagaimana para stakeholder kita yang ada di lapangan ya dengan kemampuannya itu bisa menjaring, mencakup dan mengajak para orang tua ya untuk bisa memahami bagaimana dia menyikapi tentang kesehatan reproduksi ini. Karena kesehatan reproduksi itu merupakan suatu siklus kehidupan. Ya setelah remaja, dia harus paham. Ya kan, dia remaja dia harus paham bagaimana dia bisa menyikapi kesehatan reproduksinya, mengenal organ reproduksinya sesuai dengan jenis kelamin, menjaganya, kemudian memiliki pemahaman yang bagus ya. Kemudian juga nanti ketika dia menentukan hubungannya dengan pendewasaan usia perkawinan, di situ juga ada yang namanya kesehatan reproduksi. Nanti ketika dia menikah, dia ingin menjadi orang tua, di situ juga ada kesehatan reproduksi. Gitu. Memang ada di setiap siklus kita dari anak-anak sampai kita mau jadi orang tua lagi gitu ya. Memang ada dan penting banget pastinya untuk kita tahu gitu. Berarti teman-teman Gen Rangers ini merupakan yang spesial nih karena tahu ilmunya tentang Kespro ini. Nah karena spesial itulah teman-teman jangan di-keep sendiri ya Maya, tapi harus disebarluaskan lagi informasinya. Jangan pernah bosan-bosan untuk menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Nah, oke Mak, tadi kita udah membahas mungkin tentang keluarga ya, peran keluarga, tentang edukasi kepada anaknya. Terus kita lanjut lagi nih Mak, kalau misalkan permasalahan remaja yang sering dihadapi yang terkait dengan Kespro ini, kira-kira apa aja sih Mak kebanyakan? Nah, inilah permasalahan yang terjadi pada remaja mengenai kesehatan reproduksi itu sangat memprihatinkan. Ya, remaja ini ingin tahu yang namanya seksual seperti apa. Satu, kedua, kemudian remaja ini karena sudah tumbuh pubertas ya, ada keinginan untuk berkencan. Keinginan berkencan ini itu adalah hal yang wajar ya, ingin punya pacar ya, itu ada hal yang wajar. Tapi ingat gitu, ada tahapan masa-masa yang dimana itu hanya sebagai selintas pikiran aja, dan dimana itu nanti ada saatnya dia harus memikirkan itu. Nah itulah hubungan pertemanan ya yang menjurus ke hal-hal yang pikiran negatif ya, sampai mengakibatkan melakukan hubungan seksual yang bebas ya. Nah kemudian dengan pemikiran yang tadi menimbulkan apa tuh ya kan, akhirnya ya kehamilan yang tidak diinginkan. Itu juga kasusnya cukup banyak ya, remaja-remaja kita akibat tadi karena kurangnya tentang pengetahuan kesehatan reproduksi. Oh enggak kok, cuma sekali kok, ya nggak bisa, ya kan? Dia harus remaja, yang terpenting adalah setiap remaja memahami apa sih sebenarnya pengertian dari timbulnya haid atau menstruasi itu, ya. Karena menstruasi itu adalah awal tanda bahwa seorang perempuan ini sudah siap untuk reproduksi. Ya, haid itu menunjukkan bahwa apa tadi? Sistem organ reproduksinya yang perempuan ada rahim itu sudah mulai berfungsi, tapi belum bisa difungsikan. Karena untuk memfungsikannya satu, fisiknya harus, mental umurnya, ya betul nggak? Ya. Kemudian hal-hal yang lainnya, ya kan,
seperti harus sekolah dulu, Ya, berpendidikan aspeknya dulu, ya. banyak aspek ya untuk istilahnya remaja itu memahami. Ya, kadang-kadang ya itu remaja karena satu, bagaimana pola asuh dia, bagaimana mendapatkan informasi-informasi itu, ya, bagaimana remaja itu bisa mendapatkan informasi yang benar, gitu, bahwa kesehatan reproduksi itu harus dijaga, ya, organ reproduksi dia itu harus dijaga, kayak gitu, dijaga kesehatannya. Nanti dia pada saatnya barulah dia bisa menuju ke hal itu. Ada masanya. Ada ya. masanya. Kita bersabar saja sampai masanya dan memperbaiki diri aja ya, Mai. Ya, Kegiatan-kegiatan positif. Positif, menambah life skill, menambah pengetahuan, ya kan, kemudian dia berkarya, ya, kemudian dia pada masa-masa menjati-jati diri, ya, seorang remaja kan menjati-jati Iya. diri, makanya harus dia masuk ke lingkungan yang membawa hal positif juga. gitu. Nah, memilih lingkungan yang positif inilah gitu, diawali dari keluarga gitu. Kadang-kadang tradisi juga itu mempengaruhi kesehatan reproduksi seorang remaja. Tradisi bahwa di suatu tempat nggak apa-apa nikah muda. Masih banyak ya, Masih banyak nikah banget. muda, ya. Kemudian keretakan rumah tangga orang tua, ya kan, itu juga mengakibatkan dia akhirnya lari kan ke orang yang mungkin bisa menjadi tempat dia untuk bersandar mendapatkan kasih sayang. Nyata-nyatanya ya kan bukan kasih sayang, ya malah mendapatkan penyakit gitu. Kalau misalkan syukur-syukur sih ya dia dapat orang yang dia anggap adalah sandaran kasih sayang, bisa membawanya ke hal yang positif juga. Dan yang karena sering berganti-ganti pasangan, akhirnya terjumus ke dalam apa tuh? Penyakit menular seksual. Itu juga ada angkanya bahwa remaja kita juga sudah ada yang kena dengan penyakit itu. Itu tadi ya, satu lagi bahwa remaja itu memang, untuk menjadi remaja itu memang sebuah situasi keadaan yang gak gampang. Betul. Ya, tapi akan menjadi mudah ya, satu kali lagi akan menjadi mudah ketika dia mau membuka diri ke hal-hal yang positif gitu, mau mendekatkan diri ke hal-hal yang baik. Memang godaannya sungguh luar biasa, gak gampang. Betul. Tahapannya gak gampang untuk menjadi seorang remaja, untuk menjadi dewasa itu gak gampang. Tapi sekali lagi bahwa kita jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada keimanan kita. Kuncinya di sana ya, Maya. Makanya dari 8 fungsi keluarga awalnya itu pasti fungsi agama. Itulah dia pegangan kita semua ya. Kalau misalkan udah berhasil fungsi agamanya, insya Allah yang diikuti pasti. Ya, tadi teman-teman, ternyata memang masih banyak banget remaja-remaja kita ya, apalagi di Kabupaten Tangerang yang tadi ada KTD, kemudian nikah dini juga gitu kan. Sampai kalau kemarin itu kita sempat podcast juga ya, Maya, sama KPA. Ternyata untuk angka remaja Kabupaten Tangerang yang terinfeksi virus HIV ini memang cukup banyak juga gitu. Memang paling banyaknya di remajanya, karena tadi masa-masa mencari jati diri ya, terus pengen coba-coba tapi malah terjumus ke hal yang gak diinginkan gitu. Jadi teman-teman harus punya tameng nih, karena remaja tadi sulit gitu ya teman-teman. Karena aku juga remaja, kita sama-sama merasakan sulit banget untuk bisa survive di dunia yang banyak banget hal-hal yang wah luar biasa ya gitu. Jadi kalau misalnya aku pernah dengar, remaja itu is the best time and the worst time. Jadi bisa jadi masa-masa yang lebih baik dan bisa menjadi masa-masa yang lebih buruk, tergantung kita tadi memilih lingkungannya, temannya juga gitu ya. Apalagi tadi kalau kita menyangkut dengan kesehatan reproduksi gitu ya. Kalau kita salah pilih teman sampai terjerumus mungkin sampai tadi kena penyakit infeksi menular seksual, itu bakalan sulit banget gitu ya, apalagi kalau sampai ke tahapan HIV/AIDS tadi yang belum ada obatnya teman-teman gitu. Jangan sampai kita kenal. Insya Allah teman-teman Gen Rangers pasti sehat-sehat semua, sehat mental, sehat fisik ya, tentang kesehatan reproduksi tadi. Oke, Ma, tadi kita udah bahas tentang permasalahannya juga, terus cara mencegahnya pastinya tadi dengan menguatkan lagi pertahanan diri kita ya. Nah,
Kita lanjut. Tadi kita udah ke keluarga, remaja juga. Nah, kalau misalkan untuk pemerintah sendiri mah atau instansi-instansi gitu ya yang ada di Kabupaten Tangerang, apakah ada yang menyediakan edukasi Kespro, atau kalau misalkan ternyata remajanya udah kena IMS nih Mak gitu, apakah ada layanan kesehatannya untuk mendampingi si remajanya ini gitu? Ya. Jadi kalau mengenai tentang layanan remaja yang sudah terpapar dengan risiko dari perilaku yang negatif, itu kalau untuk itu artinya bahwa pengobatannya. Jadi intervensi dari spesifik ya. Jadi artinya bahwa di puskesmas kita sudah bisa. Oh, di puskesmas. Di puskesmas sudah ada layanan ya untuk penyakit IMS. Sudah ada programnya. Ya. Jadi jangan takut, jangan malu. Di situ pun akan dilayani. Umpamanya ingin dirahasiakan bisa. Jadi setiap puskesmas di Kabupaten Tangerang sini sudah ada program untuk penanganan itu. Ya, jadi ketika terkena itu sudah bisa dilayani. Ya, sekarang tinggal bagaimana si remaja ini kalau untuk pendampingan kalau sekarang kan kita sudah ada yang namanya kelompok kegiatan PIKR ya. PIKR ada di masyarakat, ada di sekolah ada. Di sekolah ada yang namanya konselor sebaya, pendidik sebaya. Jadi jangan takut ya. Bisa saya mengharapkan bahwa semua PIKR-PIKR yang ada di jalur pendidikan ya itu mempunyai pojok curhat ya, dengan menggunakan website ya yang dibuka hanya kepada adminnya saja si konselor tersebut, sehingga nanti misalkan mau janjian di mana gitu kan, apa arahannya, minta didampingi mah enggak gitu. Jadi artinya teman-teman kita yang di jalur pendidikan yang di lapangan, untuk konselor sebayanya ya, untuk ketua PIKR semua ya, Genesis yang ada di Kabupaten Tangerang, buka website untuk pojok curhat teman sebaya ya. Itu juga salah satu dari anjuran dari kami, dari dinas yang menaungi ya, Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, terus kemudian untuk pelayanannya ada Dinas Kesehatan, Puskesmas ya. Kemudian untuk yang kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ada dari perlindungan anak dan perempuan, itu ada di tingkat kecamatan juga ada. Jadi namanya P2ATPA ya. Itu ada. Jadi misalkan kita punya rekan kita, untuk teman-teman yang di PIKR yang di jalur masyarakat ya, apabila ada yang mengalami kekerasan seksual ya, itu bisa mendatangi tempat pelayanan ya, perlindungan anak dan perempuan itu di tingkat kecamatan juga ada, atau mau langsung ke sini juga ada ya, kayak gitu. Jadi supaya teman-teman kita, remaja-remaja kita ya yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi ya, bisa jadi karena tadi ya, bisa kena penyakit ya, bisa karena kekerasan seksual ya kan, bisa kan ya, itu di situ pasti. Tapinya lebih baik mencegah ya Maya daripada kita mengobati. Betul ya teman-teman, ternyata bukan peranan pemerintah saja, tetapi kita sebagai remaja agent of change gitu ya. Kalau misalnya di PIKR itu kan ada materi meaningful youth participation, peranan anak muda yang bermakna, di mana sebenarnya kita sebagai anak muda nih juga punya peranan loh. Betul. Bukan hanya dari segi kita mengedukasi saja, tapi kita bisa bergerak juga untuk mencegah, memberikan pendampingan gitu tadi dengan PIKR yang ada konselor sebaya dan pendidik sebayanya. Jadi memang PIKR ini perannya banyak banget ya Maya. Dari mungkin pendampingan teman-temannya yang pengen curhat, atau ada yang tadi tentang pendampingan Kespro, kekerasan seksual juga bisa dibantu oleh teman-teman PIKR-nya. Dan mungkin kalau misalkan nanti diperlukan rujukan, bisa ke forum atau tadi dinas-dinas yang terkait. Betul. Ya. Nah, oke Mak, tadi aku juga sempat ngedengar tentang BKR. Kayaknya teman-teman Gen Rangers juga ada mungkin yang pernah ngedengar tentang BKR ini sendiri. Kira-kira
kira-kira Mak, kalau misalkan untuk BKR ini tadi kan menyediakan layanan juga kan untuk edukasi para orang tua gitu ya, bukan hanya cash pro saja tapi menggunakan fungsi keluarga dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalkan BKR itu ada syarat khususnya nggak sih Mak buat kita masuk dan bisa terpapar edukasi oleh BKR ini? Ya, jadi BKR itu adalah Bina Keluarga Remaja, di mana para orang tua yang memiliki remaja itu menjadi anggotanya. Ya. Jadi para orang tua itu masuk ke kelas parenting ya. Orang tua itu diberi pengetahuan oleh kader ya, diberi pengetahuan tentang substansi tentang keremajaan, mulai dari gizi remaja, kesehatan reproduksi remaja, pubertas yang dialami remaja, terus bagaimana komunikasi orang tua dengan anak ya, bagaimana nanti pengetahuan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja seperti itu. Jadi dengan mengikuti kelas parenting tersebut ya, orang tua yang memiliki remaja itu jadi paham. Oh, remaja saya tuh pantas anak saya gini, oh begini, oh begitu gitu kan. Jadi orang tua nggak lagi bingung ya. Kadang-kadang orang tua tuh bingung menghadapi anaknya yang remaja ini gimana sih perubahannya itu ya Mbak ya. Iya. Jadi orang tua juga banyak juga ya yang belum paham gitu ya. Emosional itu dipengaruhi tadi ya. Kejadian pertumbuhan fisiknya juga mempengaruhi emosional si remaja, ya kan? Ibarat kata sekarang Mak adilau, ya kan? Apa tuh Mak adilau? Antara apa tuh? Dilema dan galau. Iya kan? Dikit-dikit dilema, dikit-dikit galau gitu ya. Ada jerawat satu galau, ya kan kayak gitu. Itulah. Jadi artinya bahwa kan dengan para orang tua nih yang mengerti tentang remaja, jadi nanti kalau dengan harapan, nah ya kan, jadi BKR itu adalah kegiatan sosial ya, kelas parenting para orang tua yang remaja untuk menjembatani komunikasi orang tua dengan anak remajanya. Jadi tapi semuanya bisa juga gitu ikut BKR yang ada di desa atau kelurahan itu. Ya, jadi artinya bahwa BKR itu bisa diakses ya, bisa diikuti oleh semua ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Tapi Mak, satu lagi teman-teman, last but not least, aku agak kepo nih. Kalau misalnya untuk para catin Mak, kira-kira bisa dapat infonya tuh dari mana ya Mak tentang tadi mungkin persiapan reproduksinya, karena kan mau nikah nih ya Mak, karena calon pengantin, terus atau tentang persiapan berkeluarganya. Kira-kira apakah ada khusus pendampingan catin atau memang di BKR tadi Mak? Kalau untuk pendampingan catin ya, kita udah ada program ya dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di setiap kabupaten kota. Itu namanya pendampingan, ada yang namanya TPK ya. Jadi tim pendamping keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang didampingi itu adalah salah satunya adalah keluarga yang memiliki calon pengantin. Oh iya. Ya, jadi kemudian yang calon pengantin tersebut ya itu kan mendaftarkan diri di kelurahan, itu sudah mulai didampingi oleh kader TPK. Oh iya. Kemudian setelah didampingi dari kelurahan didaftar, lalu melakukan pemeriksaan ke puskesmas ya. Nah, catin saat ini diharapkan untuk mengikuti bimbingan catin ya. Di situ jadi ada beberapa instansi ya. Satu dari PKK ya, dari PKK, kader PKK ya juga ikut kontribusi di situ. Kemudian ada kader keluarga berencana ya. Terus kemudian lagi ada tenaga kesehatan ya, berkontribusi untuk mendampingi catin ya. Nah, kemudian nanti catin tersebut mendapatkan sertifikat kalau yang dari dinas kesehatan ya, setelah melakukan pemeriksaan, kemudian mendapatkan bimbingan juga ya, nasihat-nasihat tentang kesehatan reproduksi di puskesmas ya.
kemudian juga mendapat arahan dan pengarahan juga dari kader KB kita ya. Nah nanti chatting tersebut juga masuk ke dalam aplikasi Alsimil ya. Nanti dengan memasukkan data-data nanti kelihatan tuh ini calon pengantin yang cuman apakah dia siap nikah dan hamil atau cuma siap nikah dan tidak siap hamil ya. Ya begitu sehubungan dengan kesehatan reproduksinya. Misalkan artinya kalau chatting itu terdeteksi anemia, tuh chatting anemia kita harapkan dia harus memperbaiki dulu kondisinya yang tidak anemia ya. Atau misalkan chattingnya mohon maaf gitu obesitas ya, nah itu juga dia harus bisa nanti dengan rujukan dari dokter ya bagaimana dia mengatur gizinya ya gitu. Jadi istilahnya bahwa kita harapkan nanti tujuannya adalah si chatting ini bisa kesehatan reproduksi, tidak anemia ya. Nah ini adalah mata rantai pencegahan dari kasus stunting. Stunting guys, kita bakalan bahas di next segment nanti, di next seasonnya ya. Jadi ini cuma spoiler aja kali ini. Oke Mak, terakhir nih Mak, Mak ada gak sih peranan pesan-pesan untuk para Gen Rangers di sana? Karena Cashpro ini sangat penting juga ya, apalagi terkait batasan tentang pertemanan, terus juga antara lawan jenis juga akan pasti ada batasannya. Kira-kira Mak ada nggak sih pesan untuk para Gen Rangers di Kabupaten Tangerang yang nonton kali ini biar terjaga kesehatan reproduksinya? Oke. Halo Gen Rangers sekalian, bahwa penting sekali kalian itu bisa memahami apa itu arti kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi remaja. Yang tadi kita katakan bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Tentunya kalian merupakan mengalami situasi yang sangat sulit di masa remaja. Yang saya bilang tadi, dikit-dikit dilema, dikit-dikit galau ya. Nah, jadi kalian juga harus mensiasati masa kehidupan remaja kalian ya untuk bisa memilih dan memilah bahwa kehidupan itu adalah pilihan. Pilihlah yang baik ya, pilihlah yang bisa mensupport, bisa menjadikan kalian itu remaja yang berkualitas, remaja yang sehat, cerdas, ceria ya. Remaja yang sehat, cerdas, ceria adalah remaja yang tidak melakukan seks bebas ya. Remaja yang tidak terperosok ke dalam perilaku negatif seperti penggunaan nafsa, dan remaja yang tidak melakukan pernikahan usia dini ya. Jadi menunjukkan dulu siapa diri kita ya, sekolah kemudian berhasil ya, itulah ya. Jadi diharapkan nanti semuanya menjadi sukses. Oke, teman-teman semua, kita hari ini udah bahas tuntas terkait Cashpro. Dari pengertiannya ternyata Cashpro ini bukan hanya kesehatan reproduksi kita aja, alat reproduksi, tapi juga kesejahteraan mental kita. Kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan terkait tadi pihak-pihak yang terlibat pastinya diri remaja itu sendiri. Kemudian peranan penting dari keluarga untuk mengayomi anaknya, memberikan edukasi pertama kali gitu ya untuk para anaknya. Dan juga tadi peranan dari instansi terkait ya teman-teman gitu. Nah, kita udah berada di penghujung penghujung pembicaraan kita ya Maya. Tapi insya Allah next time kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi kali ya Maya. Mungkin masih banyak banget topik-topik yang perlu kita bicarakan, karena genre ini cakupannya luas banget teman-teman, bukan hanya dari kesehatan saja, tapi mungkin dari sosial juga. Para genrenya pasti pada belajar gitu, pada tahu juga dan pengen tahu. Oke, Bu Linium atau Emak ya, Emak kita semua, terima kasih banyak atas kesediaannya hari ini untuk berbagi informasi. Dan teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video ini, di share juga sebanyak mungkin, karena ayo kita share kebermanfaatan dan ilmu ini seluas-luasnya. Oke teman-teman, Genre News di luar sana, kita sudah di penghujung podcast. Aku Novi Rahmadani sebagai host kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time. Dadah. Salam genre. Salam.